Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mansen. Saya mahasiswa Stikes Mitra Adiguna Palembang, S1 Keperawatan Non-Reguler, NIM SKP 2202045P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konjungtivitis. Menurut Ilyas, konjungtivitis adalah inflamasi pada konjungtiva yang ditandai dengan hiperemia konjungtiva dan keluarnya discharge okular. Penyakit ini dapat dialami oleh seluruh masyarakat, namun dokumen yang secara rinci menjelaskan tentang prevalensi konjungtivitis tidak ada. Kondisi lingkungan yang tidak higienis sering dihubungkan dengan kejadian konjungtivitis. Konjungtivitis akibat kerja disebabkan oleh infeksi iritan dan alergi di tempat kerja. Etiologi konjungtivitis terbagi menjadi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Infeksi berupa patogen penyebab konjungtivitis, yakni bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dari keempat patogen tersebut, yang paling sering menyebabkan konjungtivitis adalah virus, yang mana 65-90% kasus disebabkan oleh adenovirus, herpes simplex, herpes zoster, dan enterovirus. Etiologi non-infeksi berupa mencakup alergen, toksin, dan iritan lokal. Alergen dapat berupa polen bunga, polen rumput tungau, atau hewan peliharaan. Toksin dapat berupa indoxuridin, brimonidin, dan cairan lensa kontak. Lokal iritan contohnya asap rokok. Manifestasi klinis konjungtivitis berupa bisa mata merah di satu atau kedua mata. Mata juga sering terasa gatal dan seperti ada pasir. Mata dapat mengeluarkan cairan kental yang membentuk kerak pada malam hari sehingga menyulitkan kita untuk membuka mata di pagi hari. Dapat juga ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, mata terasa terbakar dan sakit, kelopak mata bengkak, penglihatan kabur, mata sensitif terhadap cahaya, keluar cairan berwarna hijau atau putih dari mata. Patofisiologi konjungtivitis, mikroorganisme bahan alergen iritan menyebabkan kelopak mata terinfeksi sehingga kelopak mata tidak dapat menutup dan membuka sempurna. Karena mata menjadi kering sehingga terjadi iritasi menyebabkan konjungtivitis. Pelebaran pembuluh darah disebabkan karena adanya peradangan ditandai dengan konjungtiva dan sklera yang merah, edema, rasa nyeri, dan adanya sekret mukopoluren. Konjungtiva karena posisinya terpapar pada banyak mikroorganisme dan faktor lingkungan lain yang mengganggu. Ada beberapa mekanisme melindungi permukaan mata dan substansi luar seperti air mata. Komplikasi konjungtivitis, bila dibiarkan tanpa penanganan, konjungtivitis dapat menyebabkan komplikasi berupa peradangan pada kornea yang mempengaruhi penglihatan. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Maka dari itu, evaluasi dan pengobatan yang tepat diperlukan untuk menghindari masalah seperti penglihatan kabur atau sensitivitas cahaya agar risiko terkait komplikasi lebih kecil. Pemeriksaan penunjang untuk melakukan diagnosis, awalnya dokter akan mengajukan pertanyaan tentang gejala dan riwayat kesehatan terkini terkait konjungtivitis. Setelah itu, pemeriksaan penunjang dilakukan dengan mengambil sampel cairan yang mengalir dari mata untuk dianalisis di laboratorium berupa kultur. Penata laksanaan konjungtivitis ada dua. Yang pertama, tata laksana farmakologi berupa 1. Obat tetes mata chloramphenicol 0,5%, 2. Obat tetes mata gentamicin 0,3%, 3. Salep mata tetrasiklin 1%, 4. Obat tetes mata lodoxamid 0,1%, 5. Obat tetes mata kromolin sodium, 6. 4% antihistamin, 7. Tetes mata steroid. Untuk penata laksanaan non-farmakologi, apabila konjungtivitis disebabkan oleh mikroorganisme, penderita konjungtivitis dapat diajarkan tentang bagaimana cara penularan terhadap mata yang sehat dan mata orang lain. Informasi yang diberikan seperti misalnya tidak mengusap mata yang sakit dan kemudian menyentuh mata yang sehat, memakai handuk atau tisu baru yang terpisah untuk membersihkan mata yang sakit. Terapi non-farmakologi biasanya dilakukan untuk mendukung terapi medis seperti pengobatan suportif. Pengobatan suportif dapat dengan memberikan kompres hangat dan
lo berikan untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi gejala yang ditimbulkan. Baiklah, itulah pemaparan saya tentang konjungtivitis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.